Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden menyusul Demokrat dan Nasdem. Demokrat mengklaim koalisinya lebih maju daripada koalisi lain yang belum menentukan nama bakal capres. Benarkah klaim koalisi perubahan tersebut atau justru konstelasi koalisi yang masih cair ini memungkinkan ada yang balik badan? Koalisi perubahan deklarasi Anies klaim paling maju. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian. Selamat malam Kang Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, termasuk dari tim kecil ya yang merumuskan masa depan koalisinya Anies Baswedan. Amin, menjemput takdir terbaik. Oke, itu harapannya PKS. Ada Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam Nana, selamat malam penonton CNN di seluruh Tetap Indonesia. Semangat Horas. Horas, puji Tuhan. Oke, gitu. Ada politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, selamat malam. Onsoy. Oke, nggak merdeka ya? Di sini onsoy. Oke, aja. onsoy. Itu salam dari suku Agabak di Kalimantan Utara. Oke. Ya sekalian kampanye. Terakhir ada founder dari Sirius Network, Hasan Nasbi. Selamat malam, Mas Hasan. Selamat malam Nana. Oke, terima kasih sudah hadir dan bergabung seperti biasa melalui sambungan virtual sebagai bentuk partisipasi publik dan mengajak pemilih muda untuk bisa sama-sama nanti menentukan pilihan pada pemilu 2024. Ada Himpunan Mahasiswa Politik UIN Jakarta sudah bergabung. Selamat malam teman-teman dari UIN Jakarta. Oke, nanti teman-teman dari UIN bisa menyatakan pendapat, kemudian mengkritik, memberikan pertanyaan juga kepada para narasumber di sini karena suara kalian meter sekali. Kalian nanti jumlahnya 60% pada pemilu presiden 2024. Jadi mungkin dari perdebatan ataupun diskusi kita pada malam hari ini kalian bisa menentukan pilihan kira-kira suara kalian akan diberikan ke siapa, ke koalisi mana, ke partai mana pada pemilu 2024 nanti. Oke? Ya, saya mau langsung ke PKS dulu karena PKS yang kemarin sudah berhari-hari membuat acara mendeklarasikan Anies Baswedan. Kang Pipin, saya ingin tanya, deklarasi PKS kemarin setelah pecah telur ditunggu oleh publik sekian lama, akhirnya PKS deklarasi dukung Anies, artinya itu sudah pengukuhan ya dari koalisi perubahan. Dan akhirnya tiba pantun. Bang Mamat beli pisang, belinya di warung Paraden. 2024 PKS menang, Anies Baswedan jadi presiden. Oke, itu kampanyenya. Tapi dengan deklarasi kemarin ini, apakah deklarasinya PKS ini semakin mengukuhkan pembentukannya koalisi perubahan? Ya tentu Mbak Nana, jadi kita punya tahapan ya. Kita punya roadmap, jalan menuju 2024 itu. Jadi kita bersama dengan partai lain, saya kira diawali dengan Partai Nasdem, kemudian Demokrat, dan saat ini PKS. Kami ingin menunjukkan keseriusan PKS dari mulai tanggal 23, 24, 25, 26. 23 deklarasi, 24 kemudian Rakernas, dan 25 dan 26 apel siaga. Yang hadir di situ adalah semua elemen dari PKS, dari mulai DPP, kemudian tingkat wilayah, DPTW, kemudian sampai ke DPD. Dan hari Ahad itu semua anggota maupun pengurus PKS sampai tingkat ranting menyaksikan baik yang hadir secara langsung di Stadion Madia kemarin maupun mereka hadir secara online. Untuk memperlihatkan bahwa kesungguhan PKS, bahwa PKS siap memperjuangkan bersama teman-teman Nasdem dan Demokrat Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024 nanti. Jadi saya kira kita tidak main-main dan kita ingin menunjukkan juga kepada Bang Hasan yang sudah pernah menyampaikan janji, Alphard dan sebagainya. Tidak perlu buat PKS Bang, silahkan dipakai. Tapi kami ingin menunjukkan keseriusan itu. Jadi bagi kami ya ini bukan soal siapa bagaimana ke depannya. Kita ingin memperjuangkan ada perubahan dan ada keberlanjutan. Itu yang diperhatikan oleh Presiden PKS. Kita ingin ada perubahan dan kita juga ingin ada keberlanjutan. Jadi itu yang disepakati juga di teman-teman di koalisi. Oke, tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Ini kan baru PKS saja yang deklarasi. Apakah kemudian dengan deklarasi ini semuanya sudah solid, sudah kukuh membentuk koalisi perubahan? Kemudian Demokrat, kemudian PKS. Dan roadmap selanjutnya nanti kita akan tanda tangan piagam 3 partai. Selanjutnya nanti kita deklarasi. Ini napas panjang. Kita nggak bisa sprint, kita harus maraton. Jadi napasnya harus diatur. Sehingga
kapan kita harus tanda tangan piagam, kapan kita harus deklarasi, kapan juga kita harus mengumumkan siapa cawapres kita. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa strategi pemenangan ke depan tidak seperti dahulu. 2019 pelajaran berharga bagi kami. Bagi PKS terutama 2014, 2019 tidak ada lagi sudden death di akhir-akhir menentukan. Kita harus jauh-jauh hari. Karena memang kita ingin memperlihatkan kepada publik bahwa calon kita calon yang terbaik. Mas Anies Baswedan yang sudah punya prestasi yang sangat luar biasa di DKI dan kita ingin beliau memimpin Indonesia. Sehingga apa? Sehingga target kami adalah bahwa beliau menang dan beliau juga bisa menyatukan bangsa ini. Beliau sosok yang nasionalis dan religius. Dan yang terakhir yang paling penting bagi rakyat Indonesia, beliau adalah simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu yang kita ingin cita-citakan. Jadi PKS inginnya pelan-pelan tapi kemudian panjang gitu perjalanannya ya. Dan tahapan-tahapan itu kan sungguh nampak. Dan kemarin kalau Mbak Nana memperlihatkan bagaimana kami mengumpulkan seluruh Indonesia, para ketua DPW, DPD. Untuk apa? Supaya hari ini mereka kembali ke daerahnya itu sudah membuatkan apel siaga di wilayah masing-masing. Mereka mulai mensosialisasikan Pak Anies Baswedan. Jadi kami mohon maaf dari hasil survei mungkin bisa jadi memang hasil survei nomor 3. Tetapi waktu Pilkada DKI Pak Anies dulu kami usung juga nomor 3 di hasil survei tetapi akhirnya menjadi gubernur DKI. Bagi kami memang survei yang paling terbaik adalah survei yang kami buat sendiri. Kenapa? Karena kami tahu apakah survei itu ditambah atau dikurang. Dan kami lihat trennya positif. Jadi memang agak berbeda dengan itu. Jadi kami kalau yang mohon maaf lah saya gimana? kira. Hasilnya gimana? Ya saya kira hasilnya memang Pak Anies saat ini trennya terus meningkat. Dan kami yakin ya saat ini di angka 25% memang agak perbedaan. Jadi saya kira di angka perbedaan. Jadi di situ memang agak jauh dan tentu yang tahu mekanisme, metode, kemudian hasilnya adalah siapa yang membayar, siapa yang mengelola survei itu. Dan saya kira ya ada efek bandwagon efek. Lembaga survei memang tentu yang dipublik. Kami selalu melihat bahwa lembaga survei yang menyampaikan surveinya memang ada muatan politis, ada muatan bandwagon efek di situ. Jadi Kang Pipin tidak percaya dengan survei-survei yang sudah dirilis ya? Kami menghargai semua lembaga survei. Terus kemudian ada survei-survei yang lain. Kami menghargai semua lembaga survei. Tapi kami ada titipan kaji semua lembaga survei. Termasuk lembaga survei abang kami, Bang Hasan. Kami pelajari semuanya dan tentu kami bandingkan. Kami juga membuat survei, 2 lembaga survei. Setiap bulan kami kaji trennya. Dan ternyata kami optimis. Kenapa? Karena banyak yang di lembaga survei sebetulnya agak aneh ya. Survei yang menunjukkan tidak menjawabnya di angka 9-10%. Mayoritas yang kami kaji yang tidak menjawab itu di atas 10%. Jadi masih banyak yang bisa di-voters kalau menurut PKS. Mungkin saya kira ya kami memberikan apresiasi kepada siapa lembaga survei yang saat ini mempublikasikannya. Tetapi kami yakin bahwa apa yang dilakukan dan apa yang terjadi saat ini Pak Anies Baswedan insya Allah unggul. Kalau misalnya PKS tadi tampaknya sudah persiapannya ataupun deklarasinya meriah sekali sampai bikin apel siaga, kemudian nanti memerintahkan DPW-DPW-nya untuk apel siaga di daerah masing-masing, mendeklarasikan Anies, mengkampanyekan Anies. Silakan Bang Jansen mau minum dulu. Nah kalau Demokrat ini satu-satunya loh yang belum mendeklarasikan secara resmi. Nasdem sudah, kemudian PKS sudah. Kenapa kemudian Demokrat tidak menempuh cara yang sama kalau memang satu tujuan ingin mengusung Anies Baswedan, Bang Jansen? Ya sebelum masuk ke sana, begitu ya. Karena acara ini kan ditonton jutaan orang di luar sana. Jadi apa yang kamu tampilkan tadi itu tidak sepenuhnya salah begitu. Tetapi ketika angka-angka itu ditarik ke koalisi, dia menjadi salah. Jadi untuk memajukan calon presiden di Indonesia ini harus didukung oleh partai politik. Bisa pakai jalur suara nasional, itulah yang 25%. Bisa pakai jalur kursi DPR RI, itulah yang 20%. Jadi itu makanya tadi punya teman-teman PDIP jadi kurang 20%. Orang jadi kaget nanti melihat itu, katanya bisa 4 pasangan, ini kok cuma 3 kan begitu. Sehingga kemudian tidak salah begitu kalimat-kalimat kami jauh sebelum diskusi ini kalau PDIP itu bisa mendukung sendiri kan begitu. Ini kan banyak kita nyampaikan itu. Dan Partai Demokrat, ya PKS serta Nasdem, kami pakai jalur suara kursi DPR RI.
Nah, itu makanya 59 punya Nasdem, 54 punya Demokrat, 50 punya PKS, total semuanya 163. Ya. Kalau dikonversi 28, sekian persen begitu. Jadi lebih tinggi dari angka 23% yang tadi ditulis. 25 ya. Oke. Jadi itu dulu yang pertama begitu ya. dia. Oke. Jadi koalisi yang bisa dibentuk sekarang ini ya itu bisa 4 yang bisa ngusung pasangan calon presiden. Yang kedua, kembali ke pertanyaan kamu tadi itu, kenapa kok Demokrat tidak deklarasi seperti Nasdem atau PKS, kan itu pertanyaan gegap kamu, gempita, meriah gitu. Persis. Begini, deklarasi itu berasal dari kata, kalau bahasa Inggrisnya, to declare. To declare itu artinya menyampaikan secara terbuka. Menyampaikan secara terbuka itu bisa di stadion, dihadiri ribuan bahkan jutaan orang. Bisa juga pakai konferensi pers dan lain-lain begitu. Demokrat memilih yang kedua tadi itu. Dan itu tidak mengurangi makna begitu. Substansi bahwa Partai Demokrat secara resmi telah mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. SK-nya udah ada dari Majelis Tinggi. Kalau SK itu nanti, waktu pendaftaran bulan September-Oktober di KPU. Itu dia. Jadi penting acara CNN ini ya, acara Nana ini, menjadi jawaban terakhir kami Demokrat. Karena beberapa hari ini pertanyaan ini diajukan ke kami. Kapan Demokrat? Kapan Demokrat? Tanggal 26 Januari kemarin, Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, secara resmi sudah menyatakan Partai Demokrat itu mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Itu makanya kemarin ketika Pak Surya Paloh pulang dari DPP Demokrat, saya ditanya, bagaimana progres koalisi Demokrat PKS Nasdem ini, Bang? Saya jawab itulah yang tadi ditulis media tuh. Ya kita ini sudah lebih maju dari yang lain lah. Saya katakan itu. Koalisi itu kalau kita ikuti aturan konstitusi itu kan partai politik 20% minimum, kemudian ada pasangan kan begitu. Kami ini 20%-nya sudah himpun, ya bahkan lebih. Pasangannya kami sudah punya calon presidennya, walaupun wakil presidennya belum kan begitu. Artinya entah 1-2 rambut ini lebih majulah dari koalisi embrio yang lain, koalisi yang lain. Itu makanya kalau ditulis lagi lebih lengkap kemarin pernyataan saya itu, kami juga mendorong ya 3 embrio koalisi yang lain yang minimum menyampaikan juga ke publik begitu, mendeklarasikan ke publik calon presiden mereka. Karena toh mereka sudah cukup juga 20% itu. Biar tradisi kita Pilpres yang selalu di menit-menit akhir itu, yang sering menciptakan golden goal lah begitu. Karena sudden death itu tidak terjadi lagi. Itu. Dan publik juga bisa melihat visi kepresidenan minimal 3 atau 4 orang putra terbaik bangsa ini jauh-jauh hari sebelum hari penyelenggaraan Pilpres. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi soal klaim yang paling maju ini, koalisi perubahan yang paling maju ini kan soal posisi capres saja. Soal posisi cawapres kan belum ada titik temunya kan? Kalau posisi cawapres begini dah. Koalisi ini kan step by step. Nah, itu makanya tadi Pipin mengatakan langkah berikutnya dari koalisi kami ini adalah, karena koalisi kami ini paling transparan, ini paling terbuka. Ya, langkah berikutnya dari koalisi kami adalah penandatanganan piagam kerjasama 3 partai. Itu dia. Nah, barulah nanti kita naik ke tahap berikutnya, deklarasi langsung mungkin capres, cawapresnya begitu ke seluruh Indonesia begitu dia. Itu tahapannya. Mungkin kalau media ini mintanya kalau bisa hari itu juga begitu. Itu makanya, karena kan Anda klaim yang paling maju, itu makanya. Iya, memang kan paling maju nih. Ya, kami sudah punya calon presidennya kan begitu. Itu makanya tanyakan juga teman-teman koalisi yang lain kan begitu. Kalau kami sih berharap begitu ya, karena kompetisi ini kan nggak bisa juga sendiri, itu loh. Kan harus ada juga kan lawannya begitulah. Sparring partnernya kan begitu. Kami berharap dari teman-teman yang lain itu kan kemana ada pernyataan. Kalau kami menunggu itu yang lain deklarasi dulu. Kita kan sudah resmi nih. Minimal kan sudah ada nama Anies Baswedan begitu. Intinya perubahan sudah satu langkah lebih maju. Soal posisi cawapres, saya sebelum tanya ke Bang Deddy ya, saya ingin tunjukkan dulu pernyataan dari salah satu petinggi dari Partai Demokrat soal posisi cawapres. Kita bisa baca bersama di sini. Yuk. Koalisi perubahan dan perbaikan ini punya cara untuk menyimpulkan perubahan apa yang harus diubah, perbaikan apa yang harus dilakukan. Karena itu tentu kan ini syaratnya semua itu bisa dicapai dengan kemenangan. Kemenangan itu ada caranya, bukan persoalan internal eksternal dari koalisi, tapi siapa yang mampu memenangkan itu.
Ini soal posisi cawapres. Persis. Oke, satu lagi. Oh, ternyata ada dua. Jadi cara berpikirnya cara berpikir ilmiah, jangan kampungan. Jadi sekali lagi kita menekankan bahwa ada parameternya untuk mencapai kemenangan. Jangan kampungan. Ini maksudnya apa nih? Saya tadi ngubungi Bang Andi Arief karena kebetulan beliau lagi di Palu begitu. Ini kan keluar di detik.com ini, bagian dari keluarga besar CT Corp juga begitu. Saya tanya apa ini Bang? Aku dihubungi media. Bang, wakil presidennya Mas Anies ini bagusnya dari luar apa dari internal kan begitu. Itulah jawaban dia. Jadi ini tidak soal dari luar dari dalam. Itu loh. Kita ini ingin menang. Oke. Itu. Ya. Kalau yang dari dalam ada kandidatnya bisa buat menang, ngapain dari luar? Oke, Kan jadi persoalan begitu. cawapres belum selesai nih. Untuk itu maka kata AA ya dia selaku lulusan ilmu politik UGM mengatakan biarlah penentuan wakil presiden ini ya agar wasitnya adil itu kita pakai ilmiah. Karena politik kita ini juga kan sudah Elektabilitas maksud Anda kan? politik kita ini kan sudah bisa juga didekati dengan ilmu tertentu kan. Inilah ilmunya udah Hasan ini misalnya. Oke. Itu. Timbang kemudian kita debat luar dalam, in out, itu dia, eksternal internal. Tapi kalau begitu. PKS nggak ada masalah. Kalau wapresnya Anies dari dalam atau dari luar, itu pernyataan petinggi PKS. Bukan kan kamu nanya tadi apa maksud Ya, makanya dibalas sama yang Bang Andi Arief. yang disampaikan oleh Ketua Bapilu kami Pak Andi Arief ini kan. Beliau diajukan pertanyaan, apakah wakil ini harus dari luar atau dari dalam? Saya kira pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Mas Ahy kemarin sudah jelas itu. Koalisi ini bukan hanya sekedar ingin berlayar saja, tetapi ingin menang. Kalau ingin menang, ya tentu segala macam bentuk pendekatan itu akan kita pakai itu untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang paling pas, yang punya daya dongkrak, melengkapi dan memastikan kemenangan kami di 2004 dalam Pilpres. Saya nambahin, jadi di tim kecil Sebentar, itu ini kami dari sini sudah belum saya bahas kasih ya. waktu Satu nih. lagi. Oke. Dibahas memang kriteria siapa cawapres ke depan. Pertama adalah siapa yang berkontribusi dalam pemenangan, mendukung kira-kira elektabilitas yang tinggi, dan yang kedua adalah minim kerentanan politik. Jadi kita ingin lihat sosok yang tidak punya rekam jejak yang baik, tidak ada kasus dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua kira-kira mampu membangun kesolidan di internal kita. Yang ketiga adalah punya visi yang sama dengan capres. Jadi dinamik duo, jadi sehingga nanti jalannya ke depan lebih baik. Dan Tapi PKS nggak masalah ya kalau dari luar atau dari kita dalam? rasional. Apa yang disampaikan Bang Andi, kemudian Bang Jansen, bahwa ada metodologinya. Ya salah satunya survei untuk melihat siapa yang kira-kira pasangan terbaik buat Mas Anies ke depan. Dan kami sangat siap untuk ketika Mas Anies mengatakan si A, maka kita lihat misalnya, oh ini kira-kira berpotensi menang nggak ke depan misalnya, atau malah ini jadi beban. Nah itu tentu kita akan perhitungkan di situ. Oke. Saya mau ke PDIP. Bang Deddy, kalau tadi disampaikan oleh Bang Jansen bahwa koalisi perubahan ini sudah satu langkah lebih maju dibandingkan dengan partai lain, dibandingkan koalisi lain yang belum menentukan capresnya, dan berharap bahwa ayo dong partai-partai lain segera menentukan supaya kita tidak bermain di last minute ini. Politik last minute ini kemudian tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Tanggapan PDIP? Yang pertama saya mau nanggapi yang Bung Pipin dulu ya. Jadi Bung Pipin secara jelas dan berulang menyatakan bahwa survei-survei ini harusnya tanda kutip dipertanyakan. Siapa yang bayar, metodologinya, karena PKS punya survei sendiri yang angkanya 25%. Jadi ini artinya kan publik jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei itu. Iya betul. Ya. Nah itu perlu dicatat, itu menurut saya gitu. Yang Terus publik kedua, percaya apa nih kalau bukan percaya lembaga survei ini? percaya PKS dong. Oke. Ya. Enggak Yang gitu. kedua, Ini mungkin bisa diluruskan. Yang kedua, apakah Demokrat paling maju dibanding yang lain? Kalau ukurannya adalah sudah deklarasi bahkan sudah tanda tangan, paling maju itu menurut saya Gerindra, kalau saya tidak salah. Karena mereka Agustus sudah tanda tangan. Kalau urusan sudah ada lengkap capres-cawapres, sama-sama belum punya. Jadi kalau dibilang lebih maju, majunya di mana? Saya bingung. Ya toh? Juga kalau ketika kita bicara soal visi, capres yang mereka usung sampai hari ini nggak dengar kita. Yang kita tahu mereka memakai textbook bahwa kalau kompetisi ada yang incumbent, maka ini adalah perubahan dan kelanjutan. Apa isi perubahannya? Tidak pernah kita tahu. Kan gitu. Yang ketiga, soal kapan menentukan capresnya yang terbaik, misalnya mengumumkan kepada publik, itu kan hak konstitusi partai-partai masing-masing. Tidak ada yang salah. Bahkan undang-undang pemilu sudah menentukan kapan kita berkampanye, dimulai. Yang terjadi sekarang kan, pertama bahwa PD Perjuangan memang punya tradisi merenungkan sangat mendalam, tidak sekedar urusan menang kalah. Tetapi banyak hal tentang presiden.
Karena presiden itu udah on top of the leader of the country. Jadi tentu tidak hanya melihat apakah dia pintar mengolah kata, apakah orangnya ganteng dan lembut, apakah jago moles atau tidak. Paling pentingnya kan tentu soal karakter. Apakah rakyat perlu tahu lebih cepat? Buktinya sampai sekarang mereka juga nggak ngerti kita apa yang mau dirubah. Apakah mereka akan menolak utang luar negeri? Apakah akan menghentikan yang namanya pembangunan infrastruktur? Kita kan nggak pernah tahu. Nah lalu kembali ke situ, PD Perjuangan punya tradisi itu. Ya, dan itu menurut saya harus dihargai dan itu demokratis. Justru itulah yang kita hindarkan. Bahwa jauh-jauh hari partai ini, bayangkan PD Perjuangan punya ratusan kepala daerah. Punya bahkan ya ratusan anggota DPR RI, belum lagi kabupaten kota. Punya struktural partai. Bagi kami saat ini sebagai partai yang sedang memerintah, kami butuh menopang pemerintahan ini berjalan dengan baik. Ntar dulu, supaya bisa dipahami. Itu yang pertama. Kami ingin struktural partai tentu harus mengkonsolidasikan partai. Karena pemenangan pemilu adalah salah satu fundamental untuk memenangkan presiden. Lalu kita juga melihat bahwa dengan memberikan waktu yang lebih panjang, maka kita bisa konsentrasi kepada urusan pemerintahan. Tapi kan kalau misalnya publik lebih tahu lebih cepat siapa calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, publik bisa mengetes rekam jejaknya, bisa memberikan masukan, bisa punya waktu yang lebih lama untuk menentukan itu pilihan. Kan saya bilang tadi, yang ngaku lebih cepat lebih maju kan juga nggak ngomong apa-apa tentang visi dan misi, hanya ngomong perubahan. Dan yang menjadi persoalan bagi kita juga nih, kader-kader yang digadang-gadang menjadi calon presiden itu punya pekerjaan. Beda dengan Anies yang lagi pengangguran sekarang, bisa kemana-mana. Bayangkan kalau kader-kader kita yang di jabatan publik ini kerjanya kemana-mana konsolidasi. Atau ketua DPRD kita kerjanya bikin sosialisasi akbar. Loh kapan kerjanya? Undang-undang sudah memberikan waktu untuk masa kampanye itu ada. Apakah orang perlu tahu rekam jejak? Come on, karena tidak pernah ada calon yang tiba-tiba muncul dari mana-mana antah berantah. Pasti orang sudah melihat setidak-tidaknya karakter pribadinya, rekam jejak politiknya, jejaringnya, pasti pikiran-pikirannya juga muncul. Jadi PDIP tidak merasa harus buru-buru ya mengikuti koalisi perubahan ini? Oh enggak, karena acuan kita kan bagaimana kita memastikan ketika kita memasuki pemilu dan mencalonkan calon presiden, itu sudah primus inter pares. Orang yang memang menurut kita sudah terbaik untuk bangsa ini apapun yang terjadi. Menurut kami. Dan itu legal, itu konstitusional, itu etis. Jadi bahwa kami mau belakangan ya urusan kami dong. Sama dengan kami nggak pernah mempersoalkan mau bangun duluan ya bangun aja gitu, nggak ada persoalan. Karena banyak kemudian pemikiran di publik ini masalah kegalauan untuk memutuskan siapa yang akan diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Antara Ganjar dengan Puan Maharani. Itu kan yang kemudian muncul di publik bahwa ada kegalauan di internal elit PDI Perjuangan. Bukan galau. Galau itu kan bahasa orang nggak ngerti ya. Galau gitu. Yang kita lakukan adalah pendalaman, perenungan. Ya, bagaimana kita melakukan semacam katakanlah game teori. Bagaimana kalau ini, kalau itu, kalau itu. Galau itu mah urusan emak-emak di rumah. Ya, nonton drakor. Kalau kita melakukan penelitian yang mendalam. Jangan dikira Ibu Megawati sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif tidak memanggil pakar-pakar, tidak memanggil tokoh-tokoh bangsa, tidak memanggil senior-senior partai, itu dilakukan. Jadi kalau ada yang galau antara ini si A atau si B, saya kira itu justru harus dihargai. Karena mungkin hanya PDI Perjuangan yang punya partai, yang punya kader ya untuk dicalonkan dan lebih dari satu. Itu harusnya hal yang positif. Mas Hasan, ini soal klaim bahwa yang paling maju dan kemudian tadi PDI Perjuangan mengatakan ini kan hak konstitusi dari partai-partai yang harusnya dihormati oleh partai lainnya. Anda melihatnya bagaimana, Mas Hasan? Ya kalau race-nya itu kan ada dua, balapannya itu ada dua. Balapan untuk mendapatkan tiket, balapan menuju pintu gerbang stadion, dan balapan di dalam stadion. Ya kan? Kalau kita bicara balapan untuk mendapatkan tiket, kita apresiasi aja. Buat saya harus diapresiasi. Langkah PKS, langkah Nasdem harus diapresiasi. Sudah dideklarasikan gitu untuk mendukung Anies Baswedan. Ini kan Demokrat sudah. Menurut saya, iya Demokrat perlu juga cara yang seperti PKS lah. Nasdem dengan upacara resmi partai, PKS dengan upacara resmi partai, tinggal Demokrat mengumumkan dengan upacara resmi
upacara resmi partai, bukan dengan press release kan kayak begitu. Oke. Kan upacara resmi itu menunjukkan pada publik ya ini seluruh partai udah terlibat nih, sudah bukan press release. Menurut saya langkah maju sampai di sana iya. Tapi apakah nanti bisa masuk stadion untuk balapan dalam stadion kan itu lagi masih panjang juga kajiannya untuk sampai di sana. Anda meyakini belum sampai bisa masuk balapan di dalam stadion? Masuk ke stadionnya belum? Kalau menurut saya begini, kalau misalnya nanti Demokrat sudah juga dengan upacara partai mengumumkan kita anggap 99% masuk stadion lah. Kalau nggak ada kejadian, ada angin badai dan segala macam masuk stadion lah. Tapi kalau sekarang misalnya, kalau sekarang gini, PKS menurut saya nggak bisa lagi komunikasi komunikasi dengan partai lain yang dalam rangka koalisi tentu susah. Karena dia sudah punya calon sudah diumumkan dengan upacara resmi. Sudah pamitan lagi dengan partai lain kabarnya. Tapi kalau Demokrat masih bisa komunikasi nih menurut saya. Masih bisa bincang-bincang untuk bicara soal koalisi juga. Masih bisa ya? Iya, sebelum hitam di atas putih nih tanda tangan misalnya piagam piagam koalisi gitu itu masih bisa seperti itu. Tapi kalau sudah ada piagam menurut saya 99% mereka akan masuk stadion lah dengan cara. Kalau nggak ada angin badai ya. Kan ini kan apa nih maksudnya angin badai? Orang kan selalu berusaha itu. Kalau dalam politik itu kan selalu ada upaya untuk ya kalau orang sudah dicalonkan jadi calon presiden dicari angin badainya supaya nggak jadi calon itu bisa aja. Ada punya masalah kah? Menjegal punya masa maksudnya lalu untuk kah? bisa ya, punya berkontestasi. Dalam politik akan selalu ada upaya-upaya seperti itu. Dan menurut saya iya bisa saja itu terjadi. Nah, kalau persoalan maju seperti itu yang paling maju menurut saya koalisi Gerindra dengan PKB, mungkin selangkah di depan PKS ini karena PKS dan Nasdem kalau kita anggap itu sudah upacara resmi partai 2/3 tiket. Oke. Kalau Gerindra dan PKB tiketnya sudah full itu. Tinggal menentukan aja ya. Wakilnya siapa. Ya. Tapi iya kan. Jadi menurut saya yang seperti itu. Jadi kalau saya memang bagian dari yang mengapresiasi calon itu diumumkan jauh-jauh hari. Memang ada kebutuhan publik untuk menggali itu. Menggali termasuk juga mendalami rekam jejaknya. Gitu. Dan partai-partai lain ini dihadapkan dengan kebutuhan yang berbeda dengan PDIP. Karena kalau dia nggak buru-buru untuk menetapkan koalisinya, teman koalisinya bisa diambil orang. Atau dia tidak dapat efek elektoral dari situ. Saya bukan orang yang percaya kotel efek. Oh, oke. Jadi kotel efek itu nggak besar. Pak Jokowi juga kotel efeknya nggak besar. Oh, dulu Pak Jokowi nggak besar kotel efeknya untuk PDI Perjuangan ya? Nggak besar, apalagi calon-calon yang sekarang yang menurut saya nggak sekuat Pak Jokowi. Jadi misalnya PKS berharap kotel efek dari Mas Anies nggak bisa menurut saya karena udah seluruh pemilih PKS itu pendukung Mas Anies dan mungkin sebagian besar pendukung Mas Anies itu pemilih PKS. Jadi bukan kotel efek. Saya bukan orang yang percaya dengan dengan doktrin kotel efek. Jadi kalau sekarang buat saya kalau misalnya race-nya dalam rangka menuju gerbang stadion, kita harus apresiasi PKS. Sekarang sudah membuat tiket Mas Anies minimal 2/3. Yang ada upacara partainya sudah 2/3, tinggal satu lagi. Jadi tinggal Demokrat nih, karena Demokrat menurut Mas Hasan masih bisa melipir ke sana kemari gitu loh. Karena kan belum ada upacara resminya itu tadi, belum ada pengumuman secara publiknya, Bang Jansen. Ya itu makanya sebelum break ya, saya ingin sedikit memberi komentar sedikit saja begitu, karena beberapa kalimatnya Pak Hasan ini kan agak berbahaya nih, khususnya untuk para pendukung koalisi perubahan di luar sana begitu. Jadi berbahaya. Jadi, karena bisa terdistorsi begitu. Jadi sekali lagi saya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ingin menyampaikan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, bertanggal 26 Januari kemarin Ketua Umum kami ya Mas Agus Harimurti Yudhoyono sudah secara resmi menyatakan Partai Demokrat mendukung Anies Rashid Baswedan PSD menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Itu dia. Oke. Jadi segala macam bentuk berita termasuk jenis-jenis ungkapan seperti yang diproduksi oleh Uda Hasan tadi begitu, itu nggak perlu terlalu didengarkan. Jadi glorifikasi di luar sana semangat koalisi perubahan itu yang paling penting untuk seluruh rakyat Indonesia begitu. Percayalah teman-teman, ya 28% ini kekal ya. Nasdem, PKS ya dan Demokrat solid. Oke. Itu dia. Sebelum kita tutup ini. Dan saya jadi saksi bahwa memang Demokrat di tim kecil aktif. Jadi setiap ada pertemuan 4 pihak antara
Pak Capres kita, kemudian PKS, Nasdem, dan Demokrat kita aktif. Kemudian kita menyusun bagaimana platform ke depan, kira-kira apa kejutan yang akan kita sampaikan. Saya yang disampaikan oleh Bang Deddy, saya kira ya nanti kita lihat aja. Yang kedua adalah bagaimana piagam juga kita bahas bersama-sama. Tinggal ini kapan momentumnya. Ini adalah bagian dari strategi tentu. Dan saya kira kita semua menghargai cara masing-masing dan tentu kita di PKS yang penting tadi sudah komitmen dan kita juga sudah bareng-bareng dan ya kita juga menghargai cara PDIP misalnya menentukannya kapan dan di mana dan ini adalah cara. Tapi ada harapan tadi dari Mas Hasan juga bahwa lebih cepat mengumumkan ke publik itu publik lebih tahu rekam jejaknya itu tadi suaranya Mas Hasan. Ya kan saya udah bilang juga tadi bahwa calon yang digadang-gadang sekarang misalnya diasumsikan akan dukung PDI Perjuangan kan tidak lahir kemarin. Oke, maksudnya siapa nih? Ganjar Pranowo? Saya kan bilang kader-kader yang dibicarakan publik itu sudah diketahui dari kemarin. Jadi enggak juga itu namanya tiba-tiba ujuk-ujuk muncul calon dan rakyat nggak kenal. Kalau nggak dikenal rakyat nggak akan segitu elektabilitasnya, gitu loh. Dan tadi kan saya bilang juga, kalau supaya lebih cepat itu rakyat tahu bla bla bla, sampai hari ini saya nggak pernah dengar apapun yang substansial atau esensial tentang yang dimaksud dengan perubahan. Nah, saya ingin tanya nanti tidak ada hal-hal substansial yang didengar dari koalisi perubahan. Kalau kita harus jeda harapan dulu saya nih yang sebentar. bukan orang partai politik ya. Harapan saya itu kenapa jauh-jauh hari itu, kalau orang kan mengistilahkan sudden death. Bukan. Jadi untuk menghindari di akhir-akhir itu terjadi kawin paksa. Terjadi, seperti jadi 2000 kalau ada masa pacarannya kayak gini kita harapkan kawin. Orang yang pacaran aja belum tentu kawin kok. Iya. Jadi kita harapkan mereka kawinnya dengan baik-baik, dengan visi yang sama, chemistry yang sama. Buat saya itu jauh-jauh hari itu penting. Oke, menghindarkan dari kawin paksa tadi yang disampaikan oleh Siapa yang Mas bisa Hasan. memaksa? Oke. Kawin paksa itu apa sih? Emangnya terus kita bisa memaksa lu sama kita? Karena enggak. Semua partai ini punya kemerdekaan buat mau bareng siapa, mau ngusul siapa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menentukan itu. Jadi siapa yang bisa bikin kawin paksa di Republik ini? Kita juga jangan aneh-aneh gitu loh. Tidak ada, itu hak partai politik. Ya. Saya nanti mau tanya soal tidak ada hal-hal substansial tadi yang disebutkan oleh PDI Perjuangan yang disuarakan ataupun dinarasikan oleh Koalisi Perubahan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.